Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa memulai kembali melanjutkan pelajaran tentang statistika untuk sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Baik, tidak berlama-lama kita langsung mengerjakan soal ini ya. Ada 3 soal yang akan kita kerjakan. Oke. Pertama, diketahui data 7, 6, 2, P, 3, dan 4 ya. Jadi datanya data tunggal. Jika rata-rata dari data tersebut sama dengan mediannya, banyaknya nilai P yang mungkin untuk P bilangan asli adalah Oke. Jadi kita disuruh mencari nilai P sehingga rata-rata dan mediannya itu sama ya. Jadi rata-rata dan mediannya sama. Nilai P yang mungkin ya. Oke. Pertama kita anggap P itu bilangan yang terbesar dulu ya. Pertama kita anggap P ini bilangan yang terbesar ya, bilangan yang terbesar. Oke. Sehingga kalau kita susun data tersebut, maka dia akan menjadi 2, 3, 4, 6, 7 dan P gitu ya. Ini data terbesar ya. Kalau P adalah bilangan terbesar. Ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Oke. Sehingga kalau P adalah terbesar, maka rata-ratanya. Kita cari mediannya dulu ya. Median itu berarti yang di tengah-tengah. Karena dia genap, berarti mediannya adalah 4 ditambah 6 dibagi 2 ya. Berarti 5. Sehingga rata-rata itu dan mediannya sama. Berarti rata-ratanya adalah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 7 ditambah P. P-nya siapa? Sehingga nanti rata-ratanya ini dibagi 6 ya. Dibagi 6. Ini kita belum tahu. Ini harus sama dengan 5. Ya kan? Harus sama dengan 5. Karena median dan rata-ratanya sama. Nah, berarti kalau kita jumlahkan ini 2 tambah 3, 5. 5 tambah 10, 15 tambah 7, 22. Berarti 22 ditambah katakan P ya di sini akan sama dengan 30. Berarti P-nya adalah maaf. P-nya adalah P-nya adalah 8 ya. P-nya 8. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau P-nya adalah bilangan terkecil ya, bilangan terkecil. Oke, kalau P-nya bilangan terkecil, maka kita akan peroleh P kemudian 2, 3, 4, 6, 7 ya kan? Ada yang kurang nggak? Udah ya. Oke. Kemudian kalau ini kita jumlahkan akan sama ya, tetap sama. Tapi nanti bedanya adalah di mediannya ya, mediannya. Oke, mediannya adalah kalau dia P bilangan terkecil, maka ini berarti 3 tambah 4 ya. Median sama dengan 3 tambah 4 dibagi 2 atau 3,5 ya. Oke. Nah, kemudian rata-ratanya berarti tetap sama seperti itu. Nanti jadinya adalah 22 ditambah P harus sama dengan 3,5 dikalikan 6 ya. Atau jangan langsung, nanti membingungkan. Oke, kita buat lagi. 2 ditambah P ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 6 tambah 7 ini dibagi dengan 6 harus sama dengan 3,5. Berarti P tambah ini tadi dijumlahkan 22 ya. P ditambah 22 harus sama dengan 6 kali 3,5. Berarti berapa itu? 18 tambah 3, 21 ya. Berarti P-nya harus sama dengan negatif 1. Oh,
Ingat. Nah, perhatikan ya. Perhatikan petunjuknya ya, petunjuknya. P-nya adalah bilangan asli ya. Bilangan asli. Apa itu maksudnya bilangan asli? Berarti dia tidak negatif ya, tidak negatif. Berarti ini kalau P-nya negatif 1 dia keliru ya. Dia keliru. Oke, berarti P ini bukan bilangan terkecil ya. P itu bukan bilangan yang terkecil ya. Oke. Lanjut lagi. Masih ada kemungkinan yang lain ya, kemungkinan yang lain. Oke. Dia P bilangan terbesar, P bilangan terkecil. Nah, sekarang P-nya adalah bilangan yang ikut ke mediannya, bilangan yang ikut ke mediannya. Oke. Kita lihat pakai warna biru ya. Berarti P berada di tengah-tengah ya, berada di tengah ya. P berada di tengah. Berarti kita lihat 2, 3, katakanlah ini P dulu di sini, P. Kemudian setelah P berarti 4, 6, dan 7 ya kan. Jadi si P-nya itu berada di tengah-tengah ya. Maka median akan sama dengan ini ya. P ditambah 4 ya kan per 2. Oke, sampai di situ dulu. Kemudian rata-ratanya adalah 2 ditambah 3 ditambah P ditambah 4 ditambah 6 ditambah 7. Ini dibagi dengan 6 harus sama dengan median. Median adalah P tambah 4 dibagi 2 ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi saya gunakan warna yang berbeda ya supaya terlihat jelas ya. Oke, berarti ini kita selesaikan. Ini akan menjadi 22 ditambah P per 6 akan sama dengan berapa tadi? P tambah 4. P tambah 4 per 2. Oke. 6 dibagi 2 ini habis ya. Dapat di sini 3. Kita kalikan 22 ditambah P akan sama dengan 3P ditambah 12 ya. Berarti 2P akan sama dengan 10 ya. 10. Berarti P-nya sama dengan 5 ya. Oke. Berarti P-nya sama dengan 5. Tadi P-nya bilangan asli ya, berarti P sama dengan 5 juga termasuk. Berarti hanya ada dua kemungkinan ya, hanya ada 2 kemungkinan. Oke. Oke. P berada di tengah, P berada bilangan terbesar, P bilangan terkecil. Oke, saya pikir cukup ya. Ada kemungkinan yang lain nggak kira-kira ya? Kalau P-nya berada di tidak terbesar, tidak terkecil ya. Ya mungkin tidak di tengah-tengah juga, ya mungkin di sini ya. Coba kita satu-satu aja ya. Kita coba satu kesempatan ya. Dia bukan terbesar dan bukan terkecil ya. Gimana itu? Bukan terbesar, bukan terkecil. Oke, kita coba saja. Misal ini. Katakan dia seperti ini, 2 P, kemudian berarti ya kalau dia di sini 2P berarti di sini 3 ya kan? 4, 6, 7 ya kan? Nah, karena si P itu adalah karena apa namanya tadi? Oke, kita kerjakan dulu ya. Kalau seperti ini berarti jadinya apa nih? Mediannya dulu, median. Oke, mediannya adalah 3 ditambah 4 per 2 ya. 3,5. Berarti rata-ratanya adalah seperti tadi 22 ditambah P harus sama dengan 3,5. Ini 22 tambah P per 6 ya. Berarti ini 22 ditambah P ini akan sama dengan 21. Maka P-nya akan sama dengan negatif 1. Berarti dia tidak ini ya, tidak berpengaruh, akan keliru ya. Oke, satu lagi kesempatan. Kalau P-nya berada di
sudut yang terbesar sana ya. Bukan sudut, berada di posisi yang di sebelah kanan ya, di sebelah kanan. Oke, kita lihat 2, 3, 4, 6, kemudian P, kemudian 7 ya. Oke. Maka mediannya ini sama dengan 4 ditambah 6 dibagi 2, yaitu 5 ya. Kemudian rata-ratanya adalah 22 ditambah P per 6 ya. Per 6 akan sama dengan 5 ya. Berarti 22 ditambah P akan sama dengan 30, maka P-nya akan sama dengan 8. Oke. Berarti sama saja dengan yang ini ya. Oke, berarti hanya ada berapa kemungkinan untuk nilai P-nya? Berarti ya terbesar, terkecil, dan di tengah itu sudah mewakili semuanya ya. Sudah mewakili semuanya. Berarti P sama dengan 8 dan P sama dengan 5 ya. Berarti hanya ada 2 kemungkinan ya. Hanya ada 2 kemungkinan. Oke. Seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Oke. Tadi soalnya lebih ke analisis ya. Analisis itu berarti kita meneliti satu demi satu kemungkinan ya. Kita menganalisis itu memecah berbagai hal yang besar, kemudian kita pecah, kemudian dapatlah kesimpulannya ya. Oke. Sekarang kita perhatikan soal yang berikut ini. Ini lebih ke mengingat rumus. Oke. Tapi juga kalaupun ingat rumus, tapi kalau kita tidak teliti dalam mengerjakan hal-hal kecil, perhitungan tambah kurang kali bagi, maka bisa jadi kita akan salah dalam mengerjakannya. Oke. Kita lanjutkan ya. Oke, ada tabel distribusi frekuensi, diketahui data sebagai berikut. Itu ya. Datanya terlihat seperti di gambar. 66 sampai dengan 70. Ada 8 gitu ya. Ini data apa terserah lah ya, pokoknya data. Oke. Nah, kita yang ditanyakan adalah kuartil bawah ya, kuartil bawah. Oke, kuartil bawah ini ya. Oke. Apa itu kuartil? Nah, kuartil, quart itu dari bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris quart artinya 4/4 ya. Jadi data tersebut dibagi menjadi 4. Katakan misalnya kita punya data gitu ya. Jadi kita bagi 4 gitu ya. Nah, kalau kuartil bawah itu berarti kuartil yang pertama yang ada. Jadi kuartil itu ada 3 ya. Ada Q1, Q2, dan Q3. Nah, jadi Q1, Q2, Q3 ini membagi data menjadi 4 bagian ya. 4 bagian. Ini bagian yang pertama, bagian yang kedua, bagian yang ketiga, dan bagian yang keempat ya. Jadi posisi Q1, Q2, Q3 itu seperti itu. Oke. Nah, langsung saja kita kerjakan ya. Langkah pertama adalah mencari di mana posisi kuartil bawah. Posisi ya, bukan mencari nilai. Pertama cari posisi dulu. Cari posisi. Oke, cari posisinya. Karena yang ditanya Q1, oke, cari posisi Q1. Q1 itu berarti 1/4, ya kan? 1/4 dari total datanya berapa? 80 ya, banyaknya data 80. Berarti data yang ke-20. Ini berarti data yang ke-20. Data ke-20 ya. Oke. Nah, di mana data ke-20? Kita lihat. Di sini baru 8. 8 kalau sampai sini sudah 18. 18 tambahi 12 sudah 30. Nah, berarti ada di sini ya kan? Berarti ada di data di kelas yang ke-3 ya. Oke, ada di baris yang ketiga itu. Di antara 76 sampai dengan 80. Nah, oke, sekarang kita baru menggunakan rumusnya ya kan? Kita menggunakan rumusnya. Q1 sama dengan tepi bawah kelas kuartil Q1, tepi bawah kelas kuartil Q1 ditambah 1/4 kalikan dengan total data. Total datanya itu adalah, anggap saja ini N ya. Dikurangkan dengan frekuensi kumulatif. Oke, frekuensi kumulatif sebelum N dan
dibagi dengan frekuensi kuartil satunya dikalikan dengan P ya, panjang kelas. Oke. Ini maka akan sama dengan tepi bawahnya berarti ini 76 dikurangi 0,5 berarti 75,5 ditambah seperempat kalikan 80 berarti 20. Frekuensi kumulatif sebelum si 12. Siapa itu? 10 dan 8 berarti 18. F besarnya adalah 12-nya ya. Panjang kelasnya adalah berapa data dari 76 sampai dengan 80? Berarti 76, 77, 78, 79 dan 80. Jelas ya? 76, 77, 78, 79, 80. Berarti ada 5 ya, ada 5. Oke. Sudah, pelan-pelan saja ya, pelan-pelan. Sama dengan 75,5 ditambah, ya ini kita kerjakan sederhana ya, 2/12 dikalikan 5. Oke. Maka akan sama dengan 75,5 ditambah, ini dapatnya 1/6. Oke. 5 dibagi 6 ya, 5 dibagi 6 itu berapa itu? Berarti 5 dibagi 6. Oke. Dapatnya 0,50. Dapat berapa? 8 ya. 8 kali 6 48. Oke, sisa 2, 20 bagi 6 ini dapatnya 3. Berarti ini dapatnya 18, ini 2 dan seterusnya. Berarti 0,833 ya. 0,833. Kita jumlahkan. Berarti 75,5 ditambah 0,833. Berarti jadinya 76,83 ya. Oke, ini 3, ini 3, 1, 76,33. Oke, 76,33 ya. Jadi ada jawabannya ya. Oke. Jadi tidak sulit ya, tidak sulit. Paham ya? Tinggal bagaimana kalian mengingat rumus ini. Oke. Ya, dan mencari posisinya ya, cari posisinya. Yang kedua adalah gunakan rumus ini ya kan. Oke, gitu. Tidak sulit ya? Insya Allah nggak sulit. Oke, soal yang terakhir ya, soal yang terakhir. Kuartil atas dari data pada tabel berikut adalah. Oke, apa yang dimaksud dengan kuartil atas? Kalau tadi kuartil bawah, ya kalau tadi kuartil bawah, sekarang adalah kuartil atas. Kuartil atas. Berarti Q1 itu bawah, ya. Kemudian Q2 itu tengah, atau biasa juga disebut median. Kemudian Q3 itu adalah atas ya. Kok jadi Q1 bagian atas tapi Q3 di bagian bawah ya. Oke lah. Ini hanya urutan saja ya. Oke, seperti itu ya. Nah, rumusnya sama persis. Q3 itu adalah tepi bawah kuartil yang ketiga, posisinya. Kemudian ditambahkan dengan, nah kalau tadi dia Q1 itu 1/4, kemudian Q1 itu 1/4 ya. Q2 itu 2/4 atau setengah. Q3 itu 3/4. Berarti 3/4 dikalikan N, kemudian dikurangkan dengan frekuensi kumulatif, dibagi dengan frekuensi kuartilnya, frekuensi posisi kuartil dikalikan dengan P ya. Oke, ini rumusnya sama, begini-begini saja. Yang membedakan hanya ininya ya. Oke, paham ya? Nah, silakan kalian coba cari nanti ya. Coba temukan sendiri, berarti Q3 sama dengan, oke, temukan posisinya dulu. Langkah pertama, cari posisinya ya. Posisi Q3 ada di kelas mana? Di kelas
di kelas mana ya, di kelas mana. Oke. Nah, paham ya? Jadi cari di kelas mana. Ini frekuensinya pertama dijumlahkan dulu. Berapa jumlahnya? Kemudian cari posisi Q3 ada di mana? Apakah di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, atau di sini? Ya, kalian tentukan. Oke. Nah, sedikit saya tambahkan. Ini nanti ini tolong dikerjakan ya. Ini tolong dikerjakan. Oke. Bisa dipahami ya. Mutar videonya jangan terlalu cepat. Satu dipahami dulu. Jadi, kalau belum paham satu soal, jangan pindah ke soal yang lain ya. Dipahami dulu satu soal, baru pindah ke soal yang lain. Oke. Jadi, ini. Nah, tambahan sedikit ya. Tambahan sedikit. Ini tentang, masih tentang ini. Jadi, ada istilah kuartil. Nah, ada satu lagi istilah namanya, ada satu lagi istilah desil dan persentil ya. Persentil. Oke. Kalau kuartil, dia dibagi 4, data dibagi 4, oke. Berarti kalau desil apa? Ini dibagi 10, persentil ini dibagi 100. Kenapa ada kuartil, desil, dan persentil? Kuartil, kenapa yang dipakai kuartil? Karena datanya sedikit. Ini untuk data yang sedikit. Kita ingin melihat bagaimana data tersebut setelah dibagi 4 kalau datanya tidak banyak. Tapi kalau desil, kalau dia dibagi 10, maksudnya adalah seperti ini. Misalkan kita punya datanya sedikit, ya kan? Cuma ada 10. Desil ini dibagi 10, ya berarti datanya ya cuma itu dia, itu lagi gitu ya. Jadi desil ini untuk data yang lebih besar ya, data yang besar. Oke. Persentil berarti juga data yang paling besar ya, data yang lebih besar lagi. Oke. Yang lebih banyak maksudnya ya, yang lebih besar, oke. Nah, cara pengerjaannya ya sama saja. Katakan misalkan yang ditanya desil yang ke-9 ya. Desil yang ke-9 berarti tepi bawah kelas desil ya, D9, tepi bawah desil 9 ditambahkan dengan, berarti berapa? 9/10 kalikan dengan N dikurangkan dengan frekuensi kumulatif dibagikan dengan frekuensi desilnya dikalikan dengan P. Jadi rumusnya untuk desil ya sama, begitu-gitu saja ya. Persentil pun juga sama, katakan P ya. P yang ke-53 misalkan. P yang ke-53 atau P yang ke-70 misalkan ya. Berarti 70 tepi bawah persentil yang ke-70 ditambahkan dengan 70/100 kalikan dengan N ya. Kalikan dengan N kemudian dikurangkan dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan F dikalikan dengan P ya. Jadi rumusnya ya begitu-gitu saja. Kalau kuartil dia dibagi 4, desil dibagi 10, persentil dibagi 100 ya. Jadi hati-hati dalam melihat pembaginya ya, dan cermat dalam menghitung tambah kurang kali baginya ya. Oke, saya pikir cukup dulu untuk pelajaran statistika di SMA ini, khususnya untuk tapi statistika SMA IPA IPS sama ya. IPA IPS itu sama. Jadi tidak masalah, atau keagamaan juga sama materinya. Jadi saya pikir cukup. Kemarin sudah saya berikan video yang pertama. Ini video yang selanjutnya. Jadi saya pikir tidak sulit ya. Silakan dipahami dulu baik-baik. Jangan mudah menyerah. Walaupun suasananya masih dalam keadaan corona ya, COVID-19, tapi kita tetap semangat dalam belajar. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sampai bertemu lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.